Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Aku terkekeh melihat Mas Danis terjatuh di lantai dengan posisi tengkurap. Wajahnya memerah menahan malu. Namun, tak lama kemudian lelaki itu langsung menatap tajam ke arahku. "Kenapa kau tertawa?" "Lucu." Aku langsung membekap mulut. "Apa yang lucu?" "Nonton pertunjukan." "Kau pikir aku ini sedang pertunjukan topeng monyet, hah? Sepertinya kau senang melihat aku menderita seperti ini." "Emang." Aduh, mengapa mulutku selalu keceplosan seperti ini? Bisa-bisa nanti taring Mas Danis keluar. Sebelum hal itu terjadi, aku harus pergi dari hadapannya. Namun, baru saja aku akan melangkah, terdengar suara sesuatu dari perut Mas Danis. "Suara apa itu ya?" tanyaku seraya menahan tawa yang sudah siap meledak. "Perutku." "Kenapa?" "Oh." "Lama-lama kok semakin menyebalkan." "Hati-hati, dari menyebalkan nanti bisa jadi jatuh cinta, Mas," ledekku. "Tidak akan." "Baiklah, lihat saja nanti." Sekali lagi kutegaskan padamu, aku tidak akan pernah tertarik padamu, apalagi sampai jatuh cinta pada wanita sepertimu. Sorry, Hana lebih baik segalanya daripada dirimu. Rasa sesak memenuhi rongga dada. Apa yang diucapkan Mas Danis mampu membuat hati ini memanas. Akan tetapi mengapa ada rasa yang berbeda saat Mas Danis membanding-bandingkanku dengan Mbak Hana. Mbak Hana itu memang bidadari yang dirindukan surga. Jadi tidak perlu membanding-bandingkannya denganku. Sekarang lebih baik kau pulang dan langsung makan malam. Kasihan, perutmu sudah keroncongan minta diisi. Setelah mengatakan itu, aku langsung berlalu dari hadapan Mas Danis. Lelaki itu selalu berhasil membuatku kesal. Entah apa yang membuat Mbak Hana begitu mencintainya. Padahal bagiku lelaki itu biasa saja. "Kau harus ikut pulang bersamaku. Kalau tidak, Hana pasti akan menyuruhku tidur di sofa ruang tamu," ucap Mas Danis menyusulku ke ruang televisi. Bodoh amat. "Kau?" "Aku capek, Mas. Lebih baik kamu pulang. Kalau bisa, jangan pernah menemuiku lagi." Tanpa aba-aba terlebih dulu, Mas Danis langsung membopongku dan memasukkanku ke dalam mobil. Tak lupa sebelumnya ia mengunci pintu terlebih dulu. Aku berusaha menetralkan debaran dalam dada. Jantungku, mengapa berdegup tak karuan seperti ini? "Jangan senang dulu. Aku tadi terpaksa membopongmu masuk ke mobil. Kalau tidak, mungkin sampai besok pagi Hana akan menunggu kita dengan penuh kecemasan." "Mbak Hana, kalau saja bukan demi dirimu, aku tidak ingin seperti ini. Ingin rasanya aku menjauh dari kehidupan kalian. Banyak sekali hal-hal yang kutakutkan, terutama takut jatuh cinta pada Mas Danismu." Ya Allah, mengapa semua ini begitu sulit untukku? Akankah semua berakhir dengan indah? Tak ada yang kuinginkan di dunia ini selain kebahagiaan untuk Mbak Hana. "Mas Danis, aku punya ide." "Ide apa?" "Kita berpura-pura akur di hadapan Mbak Hana, agar dia tidak sedih memikirkan kita. Kalau di luar rumah, anggap saja kita tidak saling mengenal." Mas Danis tersenyum kecut. "Tentu saja aku setuju. Memangnya kau pikir aku senang berdekatan denganmu?" "Sama. Aku juga tidak suka dekat-dekat dengan kuman sepertimu." "Seenaknya saja kau bilang aku ini kuman. Dasar virus jahat."
percuma berdebat dengannya, hanya buang-buang energi saja. Seandainya saja Mas Danis itu kertas, pasti sudah kuremas-remas, selalu kulempar ke dalam kobaran api yang sangat besar. Sesampainya di rumah, Mbak Hana langsung menghampiriku dengan raut wajah penuh kecemasan. Aku telah membuat wanita itu begitu khawatir. Padahal aku sudah dewasa dan sudah bisa menjaga diri. Tak perlu ia mengkhawatirkanku secara berlebihan seperti itu. Mas Danis mengecup singkat kening Mbak Hana. Entah mengapa suasana hatiku menjadi tak karuan seperti ini. Ada rasa yang berbeda saat Mas Danis memperlakukan Mbak Hana dengan mesra dan menatapnya dengan penuh cinta. Tidak. Aku tidak akan membiarkan hati ini jatuh cinta padanya. Mbak, Naura ke kamar dulu. Setelah mendapat anggukan dari Mbak Hana, aku langsung masuk ke kamar. Merebahkan diri sejenak di ranjang seraya menatap langit-langit kamar. Kenangan masa lalu kembali hadir dalam ingatan. Seseorang yang telah memberi harapan baru dalam hidupku. Namun tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan boneka beruang kecil sebagai kenang-kenangan yang ia titipkan bersama surat perpisahan. Seperti apa dia sekarang? Apakah masih tampan seperti dulu? Kusimpan kembali boneka beruang itu ke dalam laci. Walaupun dulu kami masih berusia 10 tahun, tapi kenangan itu begitu melekat dalam hati dan pikiranku. Apakah dia juga masih menyimpan tasbih mungil pemberianku itu? Aksa, apakah kamu masih mengingatku? Apakah kamu masih mengingat janji terakhirmu dulu? Mengapa tak pernah datang menemuiku? Aku beranjak dari ranjang, melangkah menuju balkon kamar. Kedip bintang di langit berhasil mencuri perhatianku. Beberapa bintang berjajar membentuk hati dengan lengkungan sang rembulan berada di tengahnya. Masya Allah, indah sekali langit malam ini. Malam ini bintangnya sangat indah ya, ucap Mbak Hana membuyarkan lamunanku. Mbak Hana berdiri di sampingku seraya menengadah menatap hamparan luas cakrawala. Bibir dan wajahnya tampak pucat pasi. Jangan menatap seperti itu, Mbak baik-baik saja, Naura. Mbak Hana selalu saja berpura-pura tetap tegar, padahal aku tahu kalau sebenarnya dia itu lemah dan tengah merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi ia selalu tersenyum seakan ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dirinya baik-baik saja. Malam semakin larut, dinginnya malam menyeruak menembus gamis yang kupakai. Aku langsung menuntun Mbak Hana masuk ke dalam kamar, lalu mendudukkannya di tepi ranjang. Mbak, jangan paksa Naura untuk tidur sekamar dengan Mas Danis. Sungguh, Naura tidak menginginkannya. Apakah Mbak masih ingat syarat utama yang Naura ajukan sebelum pernikahan? Mbak Hana mengangguk. Mbak hanya ingin kalian dekat saja. Oke, dekat ya. Sekarang Naura tanya, apakah Mbak tidak pernah cemburu saat aku sedang berdua dengan Mas Danis? Cemburu pasti ada, tapi jangan memaksakan sesuatu yang Mbak sendiri tidak menyukainya. Naura di sini hanya untuk Mbak Hana, bukan Mas Danis. Jangan bicara seperti itu, Naura. Walau bagaimanapun Mas Danis itu suamimu. Berjanjilah sama mbakmu ini. Kelak saat Mbak sudah tiada, jangan sekalipun meninggalkan Mas Danis. Tetaplah di sampingnya walau apapun keadaannya. Mbak, berjanjilah pada Mbak Ra. Jangan paksa Naura, Mbak. Mbak mohon, Ra. Lambat laun kamu akan bisa meluluhkan hatinya. Naura tidak bisa, Mbak. Naura. Kuembuskan napas perlahan. Walaupun aku setuju, belum tentu Mas Danis menyetujuinya. Jika aku belajar untuk mencintai lelaki itu, belum tentu juga Mas Danis akan belajar mencintaiku. Bukankah mencintai tanpa dicintai itu sakit? Apalagi jika di hati sudah terukir nama seseorang yang telah lama mengisi relung hati. Pilihan yang sangat sulit. Baiklah, Naura janji Mbak. Terima kasih, Ra. Mbak bahagia mendengarnya.
Aku tidak pernah menyangka kalau semua akan menjadi serumit ini. Mengapa aku terjebak di antara cinta Mbak Hana dan Mas Danis?